Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita fokus ke pertandingan dan satu lagi tolong pertandingan hari ini habiskan dan tuntaskan yang kemenangan. Jangan jadikan pertandingan malam hari ini pertandingan yang kita sesali. Ayo. Straight back at Singapore here. A real problem. It's a straightforward goal. And it's Ezra Walian. Indonesia take advantage there. Into extra time. And there's a chance here. The save has been made. Oh, it's made its way through. Indonesia have got the equaliser. Quality. They did see the problem there. And they've got their fourth. Pada Rabu malam, tim nasional Indonesia akan melakoni laga final Piala AFF 2020 leg pertama melawan Thailand. Ini menjadi prestasi yang cukup membanggakan karena hanya tinggal selangkah lagi timnas Garuda mampu mencetak sejarah di ajang Asia Tenggara tersebut. Dukungan supporter pastinya menjadi sangat penting dalam laga yang digelar di National Stadium. Pemain ke-12 ini pun mampu mendorong semangat para pemain agar mampu tampil impresif di atas lapangan hijau. Meski begitu, beberapa permasalahan di gelaran AFF 2020 masih menghantui Indonesia. Pelatih Sintayong sendiri masih mempermasalahkan kebutuhan gizi para pemainnya. Hanya menyediakan nasi kotak, panitia Piala AFF 2020 dikritik langsung oleh pelatih asal Korea tersebut. Pemain sendiri membutuhkan makan dengan kualitas yang banyak dan protein yang cukup saat menjalani laga. Ya, lalu apakah Indonesia akan menjadi Raja ASEAN dalam Piala AFF 2020? Nah, ya, untuk bahasnya lebih lanjut kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Wesley Huta Galung. Bung Wesley, selamat siang. Ini kita sebelum melihat peta kekuatan dari timnas Garuda maupun tim Gajah Perang, ini kita mau bahas dulu terkait dengan pemenuhan gizi dari para pemain timnas yang ini dikritik oleh sang pelatih Sintayong, dianggap tidak memenuhi gizi karena nasi kotak yang diberikan itu ya. Nah, bagaimana sih regulasi yang sebenarnya, apakah hal itu wajar terjadi, Bung Wesley? Iya, pagi Nela, Jason. Saya agak kaget kalau ini disampaikan menjelang final. Dan harusnya PSSI sebagai pengelola tim nasional itu punya manajemen yang sudah mempersiapkan semua kebutuhan yang diharapkan oleh pelatih tim nasional kita, Sintayong. Memang regulasinya dari pengelola panitia AFF kasih kotak karena mengurangi kebersamaan di lapangan di ruang makan. Tapi secara gizinya yang dibutuhkan harusnya manajemen sepak bola kita dalam hal ini PSSI sudah mempunyai aturan itu, dan saya benar-benar kaget kalau Sintayong baru ngomong ini menjelang final. Kan sudah sejak awal kita tahu bahwa kondisinya akan begini, dan harusnya itu disampaikan kepada manajemen tim nasional kita atau PSSI. Yang saya khawatir adalah sudah disampaikan oleh pelatih tapi tidak ada perubahan dari federasi kita. ya kalau bisa sebenarnya harusnya disampaikan di waktu yang lebih awal begitu ya. Tapi terkait masih dengan regulasi, Bung Wesley, semifinal dan final ini kan menggunakan sistem leg. Ada 2 leg yang kita tahu nanti akan mempertemukan Indonesia dan juga Thailand. Tapi kalau menggunakan 2 leg di mana laga digelar di tempat yang netral di Singapura, ini seperti apa sih sebenarnya? Ya, ini kan ada hubungannya dengan sponsor dan jumlah pertandingan sebenarnya, Jason. Piala AFF ini tidak ideal karena dimainkan di tuan rumah satu negara, tapi dengan konsep yang home and away dan tidak berlaku pula goal away. Jadi ini kita mengadaptasi, kita berdamai dengan situasi pandemi. Ya, lagi-lagi kalau kita bicara soal jumlah pertandingan, memang melelahkan, sangat melelahkan. Semifinal dengan 3 hari istirahat, terus final 3 hari lagi, nanti tanggal 1 final kedua di tempat yang sama. Aneh juga rasanya, Jason. Tapi ini pasti ada hitung-hitungannya dengan pihak sponsor dan para
pendukung dari kejuaraan ini. Iya. Nah, sekarang kita berbicara peta kekuatan Bung Wesley, tidak pernah menang di 5 kali laga final. Ini apakah membuat timnas cenderung bermain underdog, begitu artinya tidak dalam tekanan, atau seperti apa pendapat Anda? Taktik-taktik yang dikeluarkan Sintayong untuk menghadapi leg pertama ini? Iya, terima kasih Nela. Di sinilah sedihnya menjadi orang Indonesia ketika di ASEAN sendiri kita udah nggak dianggap sebagai salah satu kekuatan. Memang kita mencapai 5 kali final, tapi Thailand di sebelah sana 5 kali juara, sama-sama 5. Nah, ketika di awal turnamen kita tidak diperhitungkan, melihat persiapan kita yang juga kurang baik, kita penuh dengan kritikan. Wajar kita mengkritik dalam persiapan. Tapi ketika kemudian sudah masuk ke pertandingan, kita wajib mendukung karena sudah dalam pertempuran, bukan lagi persiapan. Nah, di AFF ini kita melihat kok bagaimana Sintayong ternyata punya banyak racikan, wajah-wajah baru, skenario baru, formasi berbeda-beda untuk dimainkan di setiap pertandingan. Dan itu mengejutkan kita. Hanya yang saya khawatirkan adalah seolah-olah final itu mencapai puncaknya. Ini yang saya khawatirkan karena euforia itu juga dimulai lewat pengurus federasi, orang-orang yang seharusnya menjaga bahwa anak-anak muda kita ini, rata-rata pemain kita kan 23 tahun. Hanya 2 pemain yang berusia kepala 3. Victor Ibrahimovic umur 36, kemudian Fahrudin Arianto gandang yang sering main umur 32. Seluruhnya umur 22-an. Rata-rata 23, 22, bahkan ada yang 20. Nah, mereka ini perlu dijaga. Jangan sampai kelewatan, seolah-olah final adalah puncaknya. Nanti ujung-ujungnya kita mencapai rekor kita hanya 6 kali final, bukan ada gelar juara. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik, Bung Wesley. Apa yang kemudian harus diantisipasi oleh skuad Garuda dari tim Thailand ini? Karena kalau kita lihat kan tim Thailand ini dari rentang usia para pemainnya bisa dibilang berpengalaman, usia mereka adalah usia-usia keemasan bisa dibilang. Lalu dari cara mereka membangun serangan, mereka ini adalah tim yang tenang dalam membangun serangan. Sementara tim Indonesia ini adalah tim-tim yang muda-muda yang juga harus menjadi pertimbangan. Nah, apa kira-kira antisipasi yang harus benar-benar diperhatikan dan dievaluasi oleh tim Indonesia terkait dengan kekuatan dari tim Thailand? Iya, benar sekali Jason. Kalau kita melihat Thailand, mereka tahu seperti mobil di dalam pacuan, mereka tahu kapan pedal gas penuh, kapan melepas sedikit. Nah, ketika melawan Singapura di pertandingan terakhir grup A, mereka melepas pedal gasnya, memainkan pemain cadangan, bisa menang 2-0. Kita lawan tim yang sama, Singapura, pontang-panting. Bahkan ketika Singapura bermain dengan 9 pemain sebelum kiper mereka kena merah, kita juga ngos-ngosan kan. Nah, ini yang harus diantisipasi bahwa Thailand bermain tahu bagaimana memainkan ritme itu, menjaga ritme itu dalam pertandingan yang begitu padat di turnamen ini. Terakhir Dangda sudah 33 tahun, sangat senior, dan dia tidak banyak bergerak bermain. Tapi lini kedua, lini ketiganya, catat mereka hanya sekali loh kebobolan di turnamen ini. Meski kita lebih banyak mencetak gol ya, Jason, Naila, tapi kita kebobolan 7 kali. Thailand hanya kebobolan 1 kali, dan mereka tidak perlu gol banyak. 2 cukup, 1 cukup, tapi menang. Ya, itu yang perlu diwaspadai oleh Sintayong dalam meracik peta kekuatan pada malam nanti. Tapi Bung Wesley, ada 2 pemain penting mereka yang sudah dipastikan absen, yakni Teraton Bunmattan dan juga Chatchai Butprom. Ini dipastikan absen dengan alasan yang berbeda. Apakah ini bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad timnas? Pasti ada keberuntungan bagi kita. Tapi Thailand juga beruntung. Kita nggak bisa memperkuat Pratama Arhan. Bek kiri kita yang eksplosif ya, dalam mendukung serangan entah Ivan Jaya di kiri atau siapapun nanti yang dimainkan di kiri, tapi peran Pratama Arhan sangat baik dalam menyerang dan bertahan. Dan yang saya dengar juga Rahmat Irianto, gelandang kita penyeimbang di lini tengah, itu juga kurang fit, kurang bugar. Ini juga menguntungkan Thailand, sangat menguntungkan Thailand. Baik, artinya kuncinya di sini skuad Garuda jangan bermain terlalu tergesa-gesa, harus melihat bagaimana kekuatan dari tim Thailand juga yang sudah memang lebih tenang dan mereka bisa untuk maju mundur di waktu yang tepat. Begitu itu juga harus menjadi evaluasi Sintayong dan juga skuad timnas Garuda, dan juga terakhir adalah endurance-nya yang harus dipertahankan oleh skuad Garuda. Terima kasih, Bung Wes. Apalagi? Silakan, terakhir, singkat saja. Pemain kita jangan inferior menghadapi Thailand.
Kita 3 Baik. kali kalah di final melawan Thailand. Nggak boleh inferior, harus percaya diri, fokus. Baik, harus pede ya walaupun usianya masih muda. Betul. Terima kasih Bung Wesley Huta Galung, pengamat sepak bola telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Yang penting dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, jangan sampai putus untuk pertandingan malam nanti. Kita doakan bersama ya, tim Semoga. Garuda ya bisa Betul. meraih juara dan kali ini benar-benar bisa menjadi juara, membawa pulang juara AFF. Mengukir sejarah ya, pokoknya Indonesia harga mati.